Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Awalia Tanggima Asona dengan NIM 8114240444 dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Roni Lukum, SPD, MSc. Yang pertama, geostrategi dalam konteks ideologi di Indonesia. Geostrategi adalah pendekatan yang mengaitkan strategi publik dan militer dengan geografi. Dalam konteks bahasa Indonesia, ideologi Pancasila menjadi landasan yang mempengaruhi kebijakan dan strategi nasional. Analisis SWOT. Yang pertama itu ada strengths atau kekuatan. Pancasila sebagai ideologi yang inklusif mampu menyatukan suku, agama, dan budaya. Yang kedua ada weaknesses atau kelemahan. Interferensi Pancasila yang berbeda dapat menyebabkan konflik ideologi. Kemudian yang ketiga ada opportunities atau peluang. Pancasila dapat digunakan sebagai alat diplomasi untuk memperkuat hubungan internasional. Kemudian yang keempat, threats atau ancaman. Radikalisasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat mengancam stabilitas sosial. Pentingnya pemahaman dan penerapan Pancasila dalam geostrategis Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian materi kedua ada geostrategis dalam konteks politik di Indonesia. Geostrategis politik memicu pada berbagai faktor geografis mempengaruhi kebijakan politik dan hubungan internasional. Di Indonesia mencakup dinamika politik domestik dan internasional. Dinamika politik itu yang pertama adalah politik domestik, pemeliharaan umum dan kebijakan pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, politik internasional. Hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina, serta peran Indonesia dalam ASEAN. Contoh kebijakan, diplomasi aktif dalam isu-isu regional seperti keamanan maritim dan perubahan iklim. Geostrategis politik Indonesia harus mampu menyeimbangkan kepentingan domestik dan internasional untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran. Geostrategis dalam konteks ekonomi di Indonesia. Geostrategis ekonomi berkaitan dengan bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi kebijakan dan strategi nasional. Pengangguran menjadi salah satu tantangan utama dalam konteks ini. Yang pertama itu ada tingkat pengangguran. Menyebutkan angka pengangguran dan faktor penyebabnya seperti kurangnya keterampilan dan dampak pandemi. Yang kedua adalah dampak ekonomi. Pengangguran dapat mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan ketidakstabilan sosial. Kemudian yang ketiga, solusi program pelatihan kerja dan interferensi dalam sektor yang padat karya untuk menciptakan lapangan kerja. Mengatasi pengangguran adalah kunci untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan pengangguran geostrategi Indonesia. Geostrategi dalam konteks sosial budaya. Geostrategi sosial budaya mengacu pada bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi kebijakan dan stabilitas suatu negara. Radikalisme menjadi isu penting dalam konteks ini. Dampak radikalisme itu yang pertama ada penyebaran ideologi. Radikalisme dapat menyebar melalui media sosial dan kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua ada dampak sosial. Meningkatkan ketegangan antar kelompok masyarakat dan mengancam persatuan. Yang ketiga, strategi penanganan, pendidikan dan dialog antar agama untuk meningkatkan toleransi dan pemahaman. Pentingnya upaya bersama untuk menangkal radikalisme demi menjaga stabilitas sosial dan budaya di Indonesia. Kemudian materi yang kelima ada geostrategis dalam konteks keamanan di Indonesia. Geostrategi keamanan berkaitan dengan bagaimana faktor keamanan mempengaruhi kebijakan dan strategi nasional.
Keamanan menjadi aspek penting dalam konteks ini. Tantangan keamanan yang pertama itu ancaman terorisme. Masih menjadi isu yang perlu diwaspadai dengan beberapa insiden yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, keamanan maritim. Menghadapi tantangan di perairan seperti pencurian ikan dan penyeludupan. Yang ketiga, ada kerjasama internasional. Pentingnya kerjasama dengan negara lain dalam menangani isu-isu keamanan. Geostrategi keamanan Indonesia harus adaptif dan responsif terhadap ancaman yang terus berkembang. Yang keenam, geostrategis dalam konteks pertahanan di Indonesia. Geostrategis pertahanan mengacu pada bagaimana kebijakan pertahanan dipengaruhi oleh faktor geografis dan strategis. Pertahanan merupakan elemen kunci dalam menjaga kedaulatan. Kebijakan pertahanan yang pertama ada modernisasi alutsista, upaya untuk memperkuat kemampuan militer melalui pengadaan alat utama sistem senjata. Yang kedua, strategi pertahanan, mengedepankan pertahanan yang bersifat preventif dan responsif terhadap ancaman. Yang ketiga, kerjasama pertahanan, membangun aliansi dengan negara-negara sahabat untuk meningkatkan kapasitas pertahanan. Pertahanan yang kuat adalah fondasi bagi stabilitas dan keamanan nasional Indonesia. Yang ketujuh, geostrategi dalam konteks demografi di Indonesia. Geostrategi demografi berkaitan dengan bagaimana faktor demografi mempengaruhi kebijakan dan strategi nasional. Demografi Indonesia yang beragam mempengaruhi kebijakan geostrategi. Analisis demografi. Yang pertama, populasi muda. Indonesia memiliki populasi muda yang besar yang dapat menjadi aset atau tantangan. Yang kedua, tantangan. Ketersediaan lapangan kerja dan pendidikan yang berkualitas untuk generasi muda. Yang ketiga, peluang. Manfaat potensi demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Pengelolaan demografi yang baik dapat mendukung geostrategi Indonesia dalam mencapai kemajuan. Yang kedelapan, geostrategi dalam konteks sumber kekayaan alam. Geostrategi sumber daya alam mengacu pada bagaimana pengelolaan sumber daya alam mempengaruhi kebijakan dan strategi nasional. Sumber daya alam Indonesia menjadi faktor penting dalam geostrategi. Potensi sumber daya yang pertama, kekayaan alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral. Yang kedua, isu pengelolaan. Tantangan dalam pengelolaan yang berkelanjutan dan dampak lingkungan. Yang ketiga, strategi, mendorong investasi dan teknologi untuk pengelolaan sumber daya yang efisien dan ramah lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijak dapat memperkuat posisi geostrategi Indonesia di kancah internasional. Kesimpulannya, geostrategi Indonesia mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, pertahanan, demografi, hingga pengelolaan sumber daya alam. Ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai landasan yang menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia. Pemahaman dan penerapan Pancasila sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, politik. Dinamika politik domestik dan internasional mempengaruhi kebijakan geostrategi Indonesia. Keseimbangan antara kepentingan domestik dan hubungan internasional menjadi kunci untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran. Yang ketiga, ekonomi. Pengangguran merupakan tantangan utama yang harus diatasi untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Program pelatihan kerja dan investasi di sektor padat karya dapat membantu menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, sosial budaya. Radikalisme menjadi isu penting yang dapat mengancam stabilitas sosial. Upaya bersama dalam pendidikan dan dialog antar agama diperlukan untuk meningkatkan toleransi dan pemahaman di masyarakat. Yang kelima, keamanan.
Ancaman terorisme dan tantangan keamanan maritim memerlukan perhatian serius. Kerjasama internasional dalam menangani isu-isu keamanan sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional. Yang keenam, pertahanan. Modernisasi alat utama, sistem senjata, dan kerjasama pertahanan dengan negara lain menjadi prioritas untuk memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia. Yang ketujuh, demografi. Populasi muda Indonesia dapat menjadi aset jika dikelola dengan baik. Ketersediaan lapangan kerja dan pendidikan yang berkualitas sangat penting untuk memanfaatkan potensi demografi ini. Yang kedelapan, sumber kekayaan alam. Pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan dapat memperkuat potensi geostrategi Indonesia di kancah internasional. Investasi dan teknologi diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan ramah lingkungan. Secara keseluruhan, integrasi dari semua aspek ini sangat penting untuk membangun geostrategi yang efektif dan berkelanjutan bagi Indonesia. Dengan memahami dan mengelola tantangan serta peluang yang ada, Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya dan berperan aktif di kancah global. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemelihara zoologis task